Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwa'illahi ta'ala wa taufiq qadatihi wa syukur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyati ahli baitihi wa azwajihi ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى خير من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة التابعين التابعين والعلماء والعاملين والصالحين جميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجلال البغدادي وجميع أولي التصحيح والإصلاح وجميع الصحابة في بلوان وخصوصا أبا محمد الغزالي سنة شعبان الشافعي مالك أحمد حنفي رضي الله عنهم ونخصوصا محمد الشاكر الخير يا أبو الأس السمرقندي وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلتهم وذنهم بق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبشفاعة القرآن الكريم وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمات والمؤمنات مشاهد المغارب هبا وباري أخصان زي شيخنا وأساداتنا وبين أمهاتنا جداتنا مشايخنا ولمن استمعنا هنا بسلازل غفر ذنوبهم. Khususan orang tua kita, mertua kita, beliau yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan tetap dalam ridha Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Yang masih hidup mudah-mudahan tetap dijaga, dilindungi, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, keselamatan, istiqamah, ibadah, ketaatan pada Allah Ta'ala. Yang sudah meninggal dunia semoga Allah jadikan teman-teman surga dalam barzahnya dan Allah masukkan beliau ke dalam surganya. Allah berhisab untuk leluhur kita semuanya, guru-guru kita, kiai kita, ulama kita semuanya yang telah mewariskan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan amal-amal yang terbaik kepada kita. Semoga yang diwariskan menjadi barokah, manfaat, masalah fidin wa dunya wal akhirah untuk keluarga besar kita semuanya, saudara kita semuanya yang telah tiada, yang sangat kita cintai, mudah-mudahan tetap dalam ridha Allah, kasih sayang Allah dunia hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah terakhir kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang tetap bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya, yang tetap pandai-pandai senantiasa berzikir mengagungkan asmanya dalam setiap saat dan waktu, yang mudah-mudahan tetap istiqamah ibadah dan amal soleh. Allah jadikan kita berkah bahagia rumah tangga kita, istri-istri yang solehah, solehin muttaqin, memiliki akhlak yang mulia, pendamping hidup kita, mengantarkan kebahagiaan, kemuliaan kelak sampai di akhirat nantinya ke pintu surganya Allah. Allah jadikan putra-putri kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah yang terbaik, yang terpilih, soleh dan solehah, yang kelak akan mengangkat derajat kita, yang kelak akan membahagiakan kehidupan kita dunia hatta akhirah. Amin. Dan kita berharap pula mudah-mudahan bertambahnya umur kita di bulan Muharram ini, mudah-mudahan Allah akan tambahkan nikmat karunia yang besar. Allah tetap panjangkan umur yang barokah dalam ketaatan sama Allah Ta'ala. Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah tetap bimbing ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan hikmah yang barokah, Allah tingkatkan iman taqwa yang sempurna, Allah tetap taubat kepada kita, dan kelak kita pulang semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
dalam ujian yang kita hadapi saat ini. Semoga Allah cepat hilangkan penyakit corona ini. Allah jadikan bangsa negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin-pemimpin yang saleh yang muttaqin, ulama-ulama yang salihin yang muttaqin pula. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Ta'ala tetap diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Allah tetap bukakan pintu-pintu rizki dari mana saja datangnya, rizki yang banyak, yang barokah untuk bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wa bi syafaatil Qur'anil Karim wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita baca surat Al-Hasyr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh
yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada kata indah yang patut diucapkan pada pagi hari yang berkah di bulan yang mulia, bulan Muharram. Tepatnya insyaAllah 11 Muharram yang kemarin alhamdulillah kita berada di 10 Muharram Ashura, yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan bapak-bapak, ibu-ibu di jalan Allah dengan ibadah amal soleh dan sungguh-sungguh memuliakan dari bulan-bulan Allah yang mulia ini, senantiasa Allah akan tambahkan nikmat anugerah yang besar yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nantinya pula. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pula dengan keistiqomahan kita, amal ibadah, amal soleh dalam setiap waktu, dalam setiap saat, berharap ridha Allah Ta'ala semata. Semoga ini akan menjadi sabab musabab Allah ampuni atas segala dosa kesalahan kita. Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita, dan Allah teguhkan iman takwa yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah akan jadikan lautan samudera kebaikan senantiasa, dan Allah tambahkan nikmat anugerah yang besar yang kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad. Salat ma'asalam terlibat curakan hari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah, umat beliau yang tetap menjalankan syariat ajaran agama beliau, yang menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kita tetap istiqamah dan memperbanyak salawat di hari Jum'ah. Semoga ini akan menjadi wasilah min kulli hammin wa ghammin wa huznin farajan ajilan birhamkam rahimin. Segala kesedihan, segala kesulitan, segala perkara yang berat kita hadapi, semoga Allah buka jalan keluar yang terbaik. Allahumma yassir lana fi umuri din wa dunya wal akhirah wa la tu'assir alaina. Harapan terbaik seorang hamba, ya Allah ya Rabb, bukakan pintu, bukakan kemudahan atas segala urusan, baik itu urusan agama, dunia, bahkan akhirat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin ya mujibas sailin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah tetap masih istiqamah bapak semuanya. Walaupun dalam keadaan berat kita untuk menjalaninya, hanya orang-orang yang sungguh beriman yang mampu untuk menerima atas segala kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ketika Allah menguji, sudah menjadi qadar Allah, sudah menjadi ujian dari Allah, bahwa ketika Allah sudah menjadikan kita seorang hamba jauh sebelumnya, ketika Allah sudah menciptakan ruh ke dalam rahim orang tua kita, bunda kita, Allah sudah semua takdir rodah sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi ketika kita oleh Allah Ta'ala dipilih dan diberikan nikmat hidayah Rabbaniyah, insyaAllah akan menjadi sandaran terbaik, akan menjadi penghubung yang terbaik dalam segala perkara urusan kita, hanya Allah Rabbul Alamin. Baik itu dalam kebaikan, baik dalam kesuksesan, insyaAllah akan bertambah iman kita. Dalam keadaan Allah menguji, ya mudah-mudahan dengan iman yang sempurna akan ditambahkan ketabahan, kesabaran dalam menjalaninya. Mudah-mudahan ini akan tetap kita pegang teguh sampai kita menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah bulan Ashura, Yaum Ashura kita kemarin, jadi ini harapan terbaik kita, amal-amal ibadah terbaik. Dalam satu riwayat diterangkan dalam kitab Tambil Ghafilin karena Syekh Abul As'as Samarqandi, kita mengambil hikayah, hikmah daripada perjalanan, daripada kisah cerita peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Yang pertama, Allah menciptakan lautan samudra di alam semesta ini di bulan Muharram. Allah menciptakan langit di bulan Muharram. Allah menciptakan bumi seisinya di bulan Muharram. Maka kita kaitkan dalam satu ayat, inna iddatash syuhuri syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. 12 bulan rangkaian yang Allah ciptakan alam semesta, 12 bulan hijriah kita. Kemudian Allah menciptakan daripada bumi langit ini ada 4 bulan yang mulia.
Nah, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab Tamil Ghafirin karang Syekh Abdul Aziz Samarqandi ini, di antaranya seperti tadi, menciptakan langit, bumi, lautan itu di bulan Muharram. Allah membebaskan Nabi Ibrahim alaihissalam atas kekejaman Raja Namrud itu juga di bulan Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam atas banjir bandang besar, tsunami yang besar menenggelamkan alam semesta ketika itu. Bahkan Ka'bah sempat rusak ketika itu pula juga di bulan Muharram. Begitu juga dalam satu riwayat bahwa Allah menerima daripada taubatnya Nabi Dawud alaihissalam di bulan Muharram, tepatnya di 10 Muharram yang Asyura. Dalam satu riwayat ketika ngaji sama Yai Fahruddin, bilang begini beliau, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan satu amalan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian beliau menyampaikan, Al-Mukarram Al-Alim Alamah Yai Fahruddin Minhajut Tullab Banyuwangi, ketika kita ngaji dalam kitabnya Tambil Ghafil, beliau menyampaikan bahwa ketika Nabi Dawud alaihissalam, beliau istrinya 99. Untuk menyempurnakan Allah berikan lagi satu, tapi itu ada cerita. Nabi Dawud alaihissalam melihat istri dari panglimanya cantik jelita. Kemudian Nabi Daud alaihissalam kesemsem, senang. Padahal beliau punya istri 99. Ternyata masih kurang. Para nabi, para rasul saja mahapunten juga punya kesalahan. Apalagi kita. Kita tak ada sempurna. Kemudian kesemsem, senang melihat istri dari panglimanya. Akhirnya muncul tipu muslihat beliau. Kita ambil hikmah aja ini. Dilihat istri dari panglimanya cantik jelita, senang, jatuh cinta Nabi Dawud alaihissalam. Akhirnya dalam satu peperangan, Nabi Dawud punya siasat tipu daya. Panglimaku akan kutaruh di depan dalam peperangan. Nah, ketika dia perang di depan, pasti dia akan mati duluan. Nah, akhirnya tipu muslihat dari Nabi Dawud, ini kesalahan seorang hamba, terjadi beneran. Panglimanya diajak, ditaruh di depan, terjadi peperangan. Akhirnya benar, meninggal dunia panglimanya. Otomatis istrinya menjadi janda. Seorang nabi dan rasul mampu. Allah berikan mukjizat. Akhirnya dipinang ini istri dari panglimanya karena cantik jelita, lengkap 100 istri Nabi Dawud alaihissalam. Setelah menikah, akhirnya Allah menegur Nabi Dawud alaihissalam, engkau melakukan kesalahan. Seorang nabi dan rasul, ketika Allah menegur, rasa bersalahnya luar biasa. Atas kesalahannya meneteskan air mata dalam setiap waktu dan saat, terus bersujud di hadapan Allah. Ya Allah, ampun ya ghafiradz dzambi, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih Pengampun, ampuni dosaku ya ghafiradz dzambi, ya Allah, ya ghafiradz dzambi, ya Allah. Makanya dalam doa Asyura, wa ya ghafiradz dzambi Dawud alaihissalam fi yaumi Asyura. Ini dia. Dalam kisah terus Allah belum menjawab atas kesalahan permintaan maafnya Nabi Dawud alaihissalam. Akhirnya Allah bilang, wahai Dawud, engkau ingin dimaafkan kesalahanmu oleh diriku? Aku, kata Allah, tetap akan mengampuni. Cuma engkau punya kesalahan sama panglimamu. Datanglah engkau ke makamnya, mintalah maaf kepadanya. Seorang nabi dan rasul mampu Allah berikan kelebihan. Datanglah ia. Akhirnya dia mengucapkan salam Nabi Daud alaihissalam kepada panglimanya yang sudah meninggal dunia. Dijawab, wahai panglimaku, aku melakukan kesalahan fatal, maafkan kesalahanku. Dijawab, yang sudah meninggal dunia dijawab, wahai Nabi Daud, engkau melakukan kesalahan. Untuk mendapatkan istriku, engkau melakukan tipu muslihat. Aku tak maafkan itu. Menangis
Nabi Daud di atas pusaran makamnya daripada panglimanya. Nangis, minta maaf. Ya bahasa kita ya, maaf. Tak dimaafkan. Pulang Nabi Daud. Kemudian mengadu pada Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, engkau ampuni dosaku, kesalahanku, tapi hambamu, panglimaku tak memaafkannya. Kau harus ke sana, kau minta maaf lagi. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam di hari kedua datang kembali memohon maaf atas kesalahannya yang ia toreh untuk mendapatkan istri daripada panglimanya. Akhirnya juga sama, tidak dimaafkan. Dari ketiga ini kemudian Nabi Daud bilang sama Allah ya Rabb, berikan aku jalan supaya sungguh ia memaafkan diriku. Turun satu amalan ini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Datanglah ia ke makam daripada panglimanya. Dia ucapkan salam, dia membaca kalimah ini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Terucap dari panglimanya, ya Daud, aku maafkan kesalahanmu karena engkau membacakan satu amalan yang Allah turunkan untuk dirimu. Ini menjadi hikmah kepada kita. Seorang Nabi dan Rasul punya kesalahan, apabila kita memiliki kesalahan maka perbanyakkanlah untuk membaca kalimah ini, selain memperbanyak daripada istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Wahai santriku, kata beliau, amalkan, cuma kula mawon boten saged istiqomah, padahal itu jalan. Wa ya ghafirat dzambi Daud yaum Asyura. Allah mengampuni dosa Nabi Daud tepatnya di tanggal 10 Muharram, yaitu yaum Asyura. Ya ini kisahipun. Jadi beliau mendapatkan ampunan dari Allah dan maaf dari panglimanya karena memiliki kesalahan tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Monggo jangan amalkan. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam, istri beliau dalam hikayat diterangkan 600 istri Nabi Sulaiman. Kita punya satu saja berat kita ya, megang amanah, apalagi zaman-zaman corona kayak gini, satu aja. Ya kalau yang soleha alhamdulillah, kalau yang dah ruwet di rumah, ruwet tempat kerjaan, ruwet, aduh ya Allah ya Rabbi, kapan bahagianya? Ini 600 kayak apa ya? Ini seorang Nabi Rasul Allah berikan. Nabi Sulaiman alaihissalam punya cincin. Ini pernah diperlihatkan. Masih ada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini hilang, dicuri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada keterangannya. Dicuri ini, dicuri oleh makhluk Allah gaib. Kemudian dia melihat bahwa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam juga ada di cincinnya. Kemudian dicuri cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dibuang di tengah lautan, kemudian dimakan oleh ikan paus. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam bingung mencari ini. Dalam hikayat diterangkan sampai berkurang karismanya Nabi Sulaiman ketika itu, sedih beliau. Kemudian beliau bertanya sama Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, kemana itu cincin yang engkau berikan? Maka dikisahkan bahwa cincin itu datangnya dari surga. Ya Allah, persembahkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab Tambil Ghafir kalang Syah Abul Asas Samarqandi. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyisiri pantai, mencari itu di mana itu. Cari, kata Allah Ta'ala, cari berhari-hari, berbulan-bulan, membuktikan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada ceritanya orang bahagia itu langsung, pasti perlu perjuangan. Nabi Daud contohnya tadi, sekarang Nabi Sulaiman. Kita ambil hikmah saja ini. Mumpung kita ada di bulan Muharram yaum Asyura. Akhirnya sedih, ya Allah ya Rabb, engkau memberikan penghargaan, mukjizat engkau berikan kepadaku ada di antaranya di cincinku ini. Dalam hikayat kemudian Allah menyampaikan bahwa cincin itu mah dicuri oleh makhluk yang namanya ini, kemudian dibuang tengah lautan. Nabi Sulaiman asal mencari di pinggir pantai, dicari, berdoa sebentar. Turun kemudian satu amalan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Ikan paus itu kemudian minggir, ngomong sama Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Sulaiman, ya kenapa?
Nah, seorang Nabi dan Rasulullah yang bercakap-cakap, yang mampu ngomong dengan seluruh makhluk Allah kan Nabi Sulaiman. Bala tentaranya juga, bala tentara yang gak kelihatan semua. Perutku sakit, berapa hari ini sakit, aku bingung mencari obatnya. Kemudian Allah menyampaikan, aku harus bertemu dengan engkau. Apa kiranya obatnya? Kenapa perutmu? Coba kau buka mulutmu wahai ikan. Buka. Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi Sulaiman masuk melihat cahaya di dalam perut itu. Kemudian Nabi Sulaiman masuk, diambil, ternyata cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kemudian Nabi Sulaiman keluar dari perut ikan tu. Kemudian ikan tu bilang, matur nuwun, alhamdulillah sembuh total. Membuktikan bahwa di bulan Asyura ini pula Allah memberikan kemuliaan yang besar. Mukjizat Nabi Sulaiman AS kembali tepatnya juga di tanggal 10 Muharram Yaumul Asyura. Kalau ada orang pakai cincin, ya kembali lagi niatkan karena Allah Ta'ala. Jangan dijadikan pengasihan. Kepingin cewek pakai itu, jangan, nauzubillah min zalik. Niatkan. Nabi Sulaiman juga memakai, Rasulullah juga memakai. Jangan kemudian kita stingpen haram hukumnya, tidak boleh. Ini ada hikayah cerita, ya seperti itu. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam. Allah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Ya Allah, berikan aku makan enak. Allah berikan, ya Allah, pendamping hidup Nabi, Ibu Siti Hawa mendampingi suka duka. Tak ada yang namanya duka, suka aja di dalam surga. Apapun dia dapatkan Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan fatal, turunlah ke alam semesta. Ketika turun di bumi, ini bumi gelap gulita dalam hikayah kitab itu. Gelap gulita, berbau busuk, bau busuk yang mana tak indah dipandang mata. Nabi Adam AS menangis, ya Allah, ya Rabb, segininya engkau mengujiku, ya Allah. Apa kata Allah? Dengan kesalahan kau harus tebus. Aku turunkan engkau di alam semesta ini, ya di antaranya Allah menciptakan karena nur Muhammad. Tapi untuk mendapatkannya perlu proses. Ya, kembali lagi ayat dalam surat Alam Nashrah tersebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Proses dulu. Menangis Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, segini alam semesta peteng didet, bau busuk, ya Allah, ya Rabb. Kemudian dengan ketabahan kesabaran Nabi Adam alaihissalam menerima atas kesalahannya, berpisah dengan istri tercintanya, berjalan turun satu amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca wahai Nabi Adam. Dibaca oleh Nabi Adam, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Langsung berubahlah alam semesta ini. Maka kita melihat seperti ini dia. Ini dari kalimah thayyibah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Jangan amalkan nggih. Nggih. Sahibul ijazah dari Yai Fakhruddin, Pondok Pesantren Minhajut Thullab. Jelas yang pertama tawassul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa sih kita tawassul baca suratul Fatihah? Panjenengan dari Denpasar ke Pawon mau ke Pasar Badung, jalan kaki nempuh 1 jam. Kalau jenengan dari ke Pawon ke Pasar Badung naik sepeda motor cuma nempuh 15 menit. Kalau naik mobil tidak ada macet, cuma 5 menit. Itu bedanya. Kalau orang mengaji, ada sanadnya, ada tawasulnya, langsung begitu saja. Beda yang tidak ada sanadnya, tidak ada gurunya, lama, jalannya lama. Seperti itu kata beliau. Jadi tawasul itu nilai ta'zim mahabbah, nilai daripada akhlak, bukan daripada ilmu atau disebutkan ketaatan, tapi nilai akhlak. Ada kulonumunnya. Masuk rumah lonong gitu aja, sah-sah saja. Tapi orang kan bilang ini orang kok nggak ada akhlaknya. Tapi ketika masuk rumah, tak assalamualaikum, otomatis kita akan bilang ini baru orang yang berakhlak. Itulah nilai kemuliaan mengamalkan amal yang telah dikisi oleh beberapa ulama. Tawasul
biar ada rasa jazakallah khair, terima kasih kita kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dari Abdullah bin Mas'ud pun ia pernah mendengar Rasulullah bercerita ketika Mi'raj Rasulullah. Beliau bilang, wahai Ibnu Mas'ud, aku ketemu dengan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Taman-taman surga terdiri dari kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Hazanah, harta karun di dalam surga ada bacaannya la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita kaitkan semuanya dari amalan-amalan kalimah thayyibah dari Allah kepada para nabinya. Mudah-mudahan di bulan Asyura, di bulan Muharram, pas tepatnya 10 Asyura ini, kita mampu untuk mengamalkan amal-amal yang terbaik yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat, tabi'in, aulia ulama, sampai kepada kita benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kemencendakan Allah taala, dan yang terpenting di yaum Asyura, wa ya khalika ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura. Allah menciptakan daripada ruh baginda Rasulullah tepatnya di tanggal 10 Muharram yaum Asyura. Rasulullah hijrah kota Yasrib. Sampai di kota Taif Rasulullah menangis. Kepada Rasulullah menengadah, ya Allah, ya Rabb, apakah kesedihan ini terjadi kepada umat-umatku? Aku ditinggal oleh ayah bundaku, orang-orang ku cintai sudah meninggalkan diriku. Sekarang aku datang di kota Taif, aku melihat banyak terjadi kezaliman. Fakir miskin, anak yatim, duafa tersiksa, terzalim oleh kaum Yahudi Nasrani. Nangis Rasulullah. Turun ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala ila akhiri. Dikuatkan kemudian daripada alam nasyrah laka sadrak. Ya Muhammad, jangan sedih, aku bersama dengan dirimu. Aku bersama dengan dirimu ya Muhammad. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Diingatkan Rasulullah. Singkat kita ambil dari 2 ayat 2 surah ya ini, bahwa dalam kesulitan ini banyak-banyaklah kita baca surat Al-Insyirah. Makanya Yai Husain Ilyas saking mojo agung min auliyaillah ta'ala, ba'da salat zuhur 9 kali, ba'da salat asar 9 kali, ba'da maghrib isya subuh. Mumpung panjenengan masih taat ibadah, amalkan alam nasyrah laka sadrak supaya diberikan kemudahan atas segala kesulitan. Kemudian Rasulullah bilang begini para sahabat, wahai sahabat, di yaum Asyura ini aku menyampaikan satu amalan terbaik untuk kalian. Engkau ingin selamat dunia akhirat wahai sahabat? Enggak ya Rasulullah. Engkau ingin selamat dunia akhirat wahai sahabat? Enggak ya Rasulullah. Engkau ingin selamat dunia akhirat ya ashabin al-kiram? Enggak ya Rasulullah. Amalkan 4 perkara. Barang siapa yang menyayangi, mencintai orang tua di hari ini, maka Allah akan memberikan keselamatan dunia akhirat kepada kalian. Sangat cintai fakir miskin. Apabila engkau mampu di bulan ini, tepatnya di yaum Asyura, maka Allah akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Sayangi, cintai orang-orang yang duafa, dalam keadaan lemah. Apabila engkau mampu, kata baginda Rasulullah di kota Taif, Rasulullah langsung menyampaikan, maka Allah akan berikan keselamatan dunia akhirat. Apabila di yaum Asyura, di tanggal 10 Muharram, engkau mampu menyayangi anak-anak yatim piatu, maka Allah akan memberikan keselamatan dunia akhirat, dan engkau akan bersamaku seperti 2 jari ini. Tepatnya, makanya di tanggal 10 Muharram sering sekali kita mengadakan santunan anak yatim piatu. Hikayah diambil dari kisah Rasulullah menangis di tanggal 10 Muharram ketika Rasulullah ada di kota Taif melihat kezaliman yang terjadi. Apabila engkau sahabat mampu menyayangi, mencintai orang tua, mampu menyayangi, mencintai fakir miskin, mampu menyayangi pada orang-orang duafa, mampu mencintai kepada anak yatim piatu, maka Allah akan memberikan keselamatan. Allah akan selalu memberikan keberkahan untuk dirimu dunia sampai akhirat. Maka mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada, kita walaupun berat untuk menjalankannya, mudah-mudahan kita bisa menyisihkan. Kalau tidak di tahun ini, semoga Allah panjang umur yang berkah. Di tahun akan datang kita mampu berbagi, terutama memberikan kasih sayang sama orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana.
surga pintunya ada di orang tua kita. Udah meninggal dunia, sahabat Syuaib bertanya, ya Allah udah meninggal dunia, engkau sholat, engkau bersedekah, Allah hantarkan untuk orang tuamu, Allah kirimkan talam-talam dari surga, doamu, sedekahmu, cahaya-cahaya yang mana diterima oleh orang tuamu yang ada di alam barzakh. Mereka tersenyum, mereka bahagia, bahkan mereka akan woro-woro bilang kepada orang-orang ahli kubur, ini kiriman dari anak-anakku ya Allah ya Rabb, engkau terima, engkau pandang, engkau lihat betapa bahagianya diriku yang mana anak-anakku, saudaraku, keturunanku, semua sahabatku mengirimkan cahaya-cahaya yang kau kirimkan datang kepada talam-talam dari surga yang kau kirimkan ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العادل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم قدم قربك القيامة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما وغما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا ربيت صلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرتها برحمتك الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الحياة منهم الأموات تتابع بيننا وبين هم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت رحم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا في امور الدين والدنيا والاخرة اسر علينا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والنصيحة السلامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا رزقا كثيرا ومالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اغننا بحلالك عن حرامك وطعام أصحابك فضل عمن سواك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام والحمد لله رب العالمين استجب دعانا ya Allah, kabulkan doa terbaik kami, berkah bahagia sukses dunia akhirat kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemuliaan kesempurnaan milik Allah, kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan barokah manfaat ilmu kita dapatkan pagi-pagi hari ini. Semoga Allah kabulkan doa anda terbaik kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.